Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Jaya STMSI, salah satu dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Andi Jema, Palopo. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah PTM dan alat berat, itu jumlah SKS kredit satuan kredit semester itu sebanyak 2. Di dalam RPS PTM dan alat berat itu ada 16 bab. Yang pertama membahasakan tentang pemeliharaan alat berat dalam pekerjaan sipil. Capaian pembelajaran itu mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan alat berat dalam pekerjaan sipil. Sementara yang kedua terkait dengan faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. CPL pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Selanjutnya yang ketiga atau bab 3 minggu ketiga terkait dengan klasifikasi alat berat. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi alat berat. Selanjutnya di minggu keempat atau poin yang keempat menyangkut masalah alat gali atau eskavator. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat alat gali atau eskavator. Selanjutnya yang kelima, alat pemadatan. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat alat pemadatan. Dan yang keenam menyangkut masalah alat perata. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari alat perata. Selanjutnya yang ketujuh, alat pengangkut. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari alat pengangkut. Dan selanjutnya yang kedelapan itu akan dilaksanakan ujian tengah semester atau mid test. Setelah itu selanjutnya masuk di bab yang ke-9 dengan pokok pembahasan alat pancang. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat alat pancang. Dan yang ke-10 terkait dengan alat pengangkat. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat alat pengangkat. Dan materi yang ke-11 terkait dengan alat angkut. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari alat angkut. Selanjutnya yang ke-12 produktivitas alat berat. Capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan produktivitas alat berat. Dan bab yang ke-13 terkait dengan biaya kepemilikan. Adapun di dalam biaya kepemilikan, capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menghitung biaya kepemilikan. Dan materi yang ke-14 terkait dengan biaya operasional. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menghitung biaya operasional dari alat berat yang digunakan. Dan yang ke-15 terkait dengan simulasi model. Simulasi model dalam hal ini memberikan contoh-contoh penyelesaian soal-soal yang menyangkut alat berat. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan simulasi model perhitungan alat berat. Dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Jadi dari semua
referensi yang dijelaskan di dalam rencana pembelajaran semester itu, total bobot itu mencapai 100%, di mana bobot untuk materi sampai bab yang ke-8 UTS itu 25% untuk UTS-nya sendiri, dan secara keseluruhan termasuk di dalam ujian akhir semester itu totalnya mencapai 100%. Terkait dengan hal semua itu, saya di dalam pembelajaran PTM dan alat berat ada beberapa referensi utama yang digunakan. Itu untuk referensi utama ada 8 referensi. Yang pertama referensi dari Abel Y dan seterusnya sampai referensi yang ke-8 ada dari Ronald Martin tahun 2018 terkait dengan pekerjaan pematangan lahan perumahan residen Jordan Sea, Jurnal Tekno volume 16 nomor 77. Dan referensi pendukung antara lain ada 4 dari Fatena, Tendri Suki, Wilovo, Jurnal Nasional dan Internasional. Dan beberapa komponen-komponen di dalam penyelenggaraan RPS ini, yang pertama ujian akhir semester dengan bobot persentase itu 30%, ujian tengah semester 25%, tugas mandiri dan kelompok itu 25%, kuis 10%, penilaian proses itu 10%, jadi total 100%. Dengan demikian, untuk kelulusan berdasarkan RPS ini memang mahasiswa diharapkan dapat mencapai nilai bobot yang maksimum untuk mencapai kelulusan yang dipersyaratkan di dalam rencana pembelajaran semester. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu PTM dan alat berat. Selanjutnya mari kita menyaksikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas mata kuliah PTM dan alat berat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah kita dilanjutkan kembali. Saat ini kita sudah memasuki bab 3 dengan pokok pembahasan klasifikasi alat berat. Namun sebelumnya saya akan flashback ke belakang kembali bab 2 yang lalu, ya. Pada dasarnya bab 2 itu hanya menjelaskan saja beberapa jenis alat berat, ya. Dan saya yakin kalian sudah memahami semua. Oke, kita lanjut masuk di bab 3. Di penjelasan bab 3 terkait dengan klasifikasi alat berat ada 2 fungsi pokok yang perlu dipahami. Apa itu? Yang pertama adalah klasifikasi fungsional alat berat, dan yang kedua klasifikasi operasional alat berat. Baik, kita masuk poin yang pertama, klasifikasi fungsional alat berat. Jadi klasifikasi fungsional alat berat itu yang pertama terkait dengan alat pengolah lahan. Yang mana yang dikatakan alat pengolah lahan itu ada yang dikatakan doser, ada yang digunakan sebagai scraper, dan ada juga motor grader, ya. Itu yang harus Anda pahami di poin yang pertama terkait dengan alat pengolah lahan. Contoh yang dikatakan motor grader
kalian bisa melihat seperti apa modelnya, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, alat penggali. Jenis alat ini dikenal dengan istilah ekskavator, ya. Yang termasuk dalam kategori ini ada yang dikatakan front shovel, backhoe, dragline, dan clamshell, ya. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga, alat pengangkut material. Pengangkutan material dapat dibagi menjadi pengangkutan secara horizontal dan pengangkutan secara vertikal. Truk dan wagon termasuk dalam alat pengangkutan horizontal, ya. Sementara yang lain seperti kren di dalam termasuk kategori alat pengangkutan vertikal. Kenapa demikian? Pengangkutan horizontal karena pergerakannya secara horizontal, sedangkan yang vertikal itu pengangkutannya ke atas, ya. Itu yang Anda harus pahami. Selanjutnya yang keempat, alat pemindahan material. Kategori ini yang termasuk adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lain. Contohnya loader misalnya, mengambil material, menaikkan ke atas dump truck. Itu biasa fungsi dari loader. Selanjutnya alat pemadatan. Yang termasuk alat pemadatan adalah pumping roller, pneumatic tire, kompaktor, dan lain-lain, ya. Selanjutnya alat pemrosesan material. Itu yang termasuk alat ini adalah crusher, ya. Alat yang dapat mencampur material untuk pembuatan beton maupun aspal, ya. Dan yang ketujuh, alat penempatan akhir material. Jadi yang termasuk di dalam kategori ini adalah concrete speeder, aspal paver, motor grader, dan alat pemadat. Oke, sampai di pokok bahasan pertama, saya persilahkan kepada mahasiswa kalau ada yang bertanya. Silakan. Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Kalau seumpama ini Pak mau dibangun bangunan di tempat bekas rawa-rawa Pak. Iya. Itu loh, cocok untuk memadatkan di situ Pak. Setelah dikasih tanah mau membuat keras, itu cocok pakai roller pemadatkan ini Pak. Oke. Sebetulnya cocok atau tidaknya, ya, tergantung dari jenis tanahnya. Kalau dia tanahnya labil, belum tentu dia cocok. Tapi kalau tanahnya bagus, padat begitu, boleh digunakan. Oke, yang lain? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, bagaimana perbedaannya Pak, material yang diangkut secara horizontal dan material yang diangkut secara vertikal? Apakah ada perbedaan dari segi kecepatan atau bagaimana? Oke, terima kasih, ya. Jelas ada. Kalau pengangkutan material secara horizontal itu pergerakannya cepat, ya, dan secara vertikal itu hanya berdiri di tempat, mengangkat material, memindahkan ke tempat yang dituju. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke pokok bahasan selanjutnya terkait dengan klasifikasi operasional alat berat. Yang pertama itu alat dengan penggerak, ya. Yang kedua alat statis. Yang dikatakan alat dengan penggerak seperti truk, scraper, atau motor grader. Kenapa? Karena menggunakan alat untuk menggerakkan alat berat tersebut. Misalnya grader memiliki tentunya roda ban atau roda karet, dan misalnya backhoe ini sejenis eskavator yang fungsinya menggali.
ya, menggali, mengangkat material, memindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya alat statis. Alat statis adalah alat berat yang dalam menjalankan fungsinya tidak berpindah tempat. Artinya apa? Hanya di tempatnya, ya, tidak berpindah di tempatnya, memproses material kemudian memindahkan ke alat berat yang lain untuk dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan. Oke, saya kira materi untuk bahan bab 3 kita saya cukupkan sampai di sini, tapi saya persilahkan kepada mahasiswa kalau ada yang ingin bertanya atau bisa bertanya kepada materi-materi selanjutnya, mulai bab 1 dan bab 2. Atau bisa saja mahasiswa bertanya terkait dengan alat-alat berat yang lainnya. Oke, silakan. Kan ini alat berat kan baru ditemukan Pak. Ya. Kan masih belum ada. Ya. Bagaimana caranya orang-orang dulu Pak memindahkan barang-barang berat ke tempat yang kayak lebih tinggi Pak? Oke. Betul dan sangat baik sekali pertanyaannya ya. Zaman dahulu ya, kalau kita mau memindahkan sesuatu yang berat ke tempat yang lain ya, caranya seperti apa? Biasanya karena itu zaman dulu belum ada alat-alat berat tertentu yang bisa digunakan untuk memindahkan ya, memindahkan alat berat. Biasanya dihindari semacam itu, jangan terjadi ya, karena kalau memindahkan ke tempat yang lebih tinggi misalnya, tenaga manusia pun juga tidak mampu, apalagi kalau muatan yang akan diangkut atau dibawa oleh manusia itu melebihi kapasitasnya ya. Itulah sebabnya sehingga muncul atau timbul pemikiran seperti apa alat yang bisa digunakan untuk memindahkan material ke tempat yang jangkauannya lebih jauh atau jauh. Sebab pada saat itu juga ya belum ada alat-alat tertentu yang bisa digunakan oleh manusia. Apa buktinya? Misalnya pada saat itu membangun jalan itu kan hanya tenaga manusia, belum menggunakan alat berat. Tapi itu juga bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Mungkin proses yang harus dilakukan untuk menghubungkan antara satu wilayah misalnya dengan wilayah yang lain ya, walau bisa terjadi interkoneksitas antar satu wilayah kawasan ke kawasan yang lain atau ke wilayah yang lebih luas. Masih ada? Jadi saya tambahkan sedikit, mempelajari alat berat itu kalian mahasiswa harus memahami tidak semua alat berat digunakan untuk semua jenis pekerjaan. Jadi ada alat berat jenis tertentu yang digunakan untuk alat berat pekerjaan yang tertentu juga ya. Jangan berpikir semua alat berat bisa digunakan misalnya untuk pekerjaan jalan. Tidak, hanya alat-alat berat jenis tertentu yang bisa digunakan ya. Jadi mindset berpikir Anda, kalian semua bisa memilah yang mana alat berat yang bisa digunakan misalnya untuk pekerjaan bangunan gedung, untuk pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, dan lain-lain pekerjaan yang sifatnya pekerjaan konstruksi. Ada lagi? Jadi saya ingatkan kembali, mempelajari alat berat itu penuh dengan tantangan tersendiri. Karena kenapa? Untuk zaman atau kondisi modern seperti ini, membangun ya bangunan apa saja, apalagi bangunan sipil
ya, sipil berat, misalnya pelabuhan, bandar udara, jaringan irigasi dan lain-lain sebagainya, pekerjaan sipil, ya, itu menggunakan alat berat tertentu tergantung jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oke, kalau tidak ada lagi perkuliahan kita hari ini, saya tutup. Harapannya minggu depan kita akan melanjutkan materi yang keempat. Bisa dipahami? Dan saya informasikan bahwa minggu depan saya akan melaksanakan kuis untuk materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, demikian. Sampai berjumpa minggu depan. Oke, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Minggu depan. Oke, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.